Michan Collection. Link toko ada di bagian deskripsi video ini. Silakan ditengok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Om Chandra TV Channel. Kali ini kita akan membahas tentang pembulatan bilangan. Nah, pembulatan bilangan ini nanti erat kaitannya dengan taksiran. Jadi simak baik-baik ya. Taksiran ataupun pembulatan harus memahami terlebih dulu nilai tempat. Misal, saya memiliki sebuah angka seperti ini. 365. Oke. Kalau di kelas 1, 2, atau 3, nilai tempat yang biasanya dikenal hanyalah seperti ini. Misalkan di sini angka 5 berada di nilai tempat yaitu satuan. Oke, kita tulis dulu ya. Satuan. Terus angka 6 di bilangan tersebut menempati nilai tempat puluhan. Dan angka 3 di situ menempati nilai tempat ratusan. Oke. Ini saya kasih tanda seperti ini biar kelihatan ya. 6 di puluhan dan 3 di ratusan. Nah, sekarang kalau di kelas 4 biasanya sudah mulai dikenalkan dengan desimal. Semisal 365,125 misalkan kayak gini ya. Nah, angka 1 di sini ini menempati nilai tempat per sepuluhan. Angka 2 di sini menempati nilai tempat. Oke, sebentar saya tulis dulu ya. Per seratusan. Per sepuluhan, per seratusan. Nah, ini kita pasti tahu. Angka 5 yang paling belakang ini menempati nilai tempat per seribuan. Oke, seperti ini. Baik, ini saya kasih tanda. Oke. Nah, baik, jika kita sudah mengetahui tentang nilai tempat, maka kita juga harus mengetahui tentang aturan pembulatan. Nah, pada dasarnya aturan pembulatan ini memiliki aturan yang sama, yaitu angka-angka yang berada di antara 0 sampai 4, 0, 1, 2, 3, 4. Angka-angka ini ya, angka-angka ini itu tidak menambah plus 1 di depannya. Nanti saya jelaskan apa maksudnya. Tidak menambahi plus 1 di depannya. Nah, jika angka itu ada 5 sampai 9 ya, maka angka-angka ini menambahi plus 1 di depannya. Oke. Terus dulu nanti saya pahamkan apa sih yang dimaksud plus 1 di depannya atau tidak menambah plus 1 di depannya itu. Menambahi plus 1 di depannya. Perhatikan aja dulu. Berikutnya, apa sih yang dimaksud depan, di depannya dan di belakang ini maksudnya apa? Jadi begini, kalau tanda panahnya ke sana ya, ini saya artikan bagian depan. Kalau tanda panahnya seperti ini, berarti ini kita artikan sebagai bagian belakang. Waduh, apalagi nih? Oke, tenang. Pahami terlebih dulu, cermati aja dulu, gampang kok ini. Nah, acuannya ini apa? Acuannya nanti yaitu
Ya, acuannya itu nanti tergantung soal. Ya, ini saya tandai kotak, ini ada maksudnya. Misalkan soalnya seperti ini. Bulatkan bilangan berikut ini ke satuan terdekat. Misalkan ya, ini soalnya seperti ini. Misalkan angkanya adalah, oke saya pakai ini aja, 24,5. Oke, misalkan kayak gini. Nah, acuannya itu adalah soalnya ini loh, satuan. Baik, sekarang kita lihat. Kalau begitu dari angka 2, 4, dan 5 ini, mana sih yang berada di nilai tempat satuan? Oke, kalau kita lihat di sini ya, nilai satuan yang ini berarti yang depannya koma berarti yang ini ya. Oke, baik. Nah, sekarang yang perlu kita lihat adalah bagian belakangnya acuannya ini. Acuannya tadi kan satuan ya. Yang kita lihat hanyalah bagian belakang. Ya, ingat kalau seperti tanda panahnya berarti bagian belakang ya maksudnya. Bagian belakang dari acuan ini. Satuan ini yaitu angka 5. Kita lihat angka 5 saja. Angka 2 ini tidak berubah. Kita tulis tetap 2. Nah, sekarang kita lihat angka 5 ini masuk dalam kategori apa? 5 sampai 9. Oh, menambahi plus 1 di depannya. Maka 5 ini menambahi ke angka 4 yaitu plus 1. Menambahi plus 1 di depannya. Berarti 4 ini menjadi 5. Koma tetap ditulis koma. Sedangkan 5 di sini karena sudah dibulatkan ke satuan terdekat, maka dianggap 0. Oke. Berarti jawabannya 24,5 jika dibulatkan ke satuan terdekat jawabannya 25. Ingat 25,0 itu sama aja dengan 25. Misal saya nulisnya 25,0000 pun tetap artinya 25 ya. Oke, nah sekarang contoh soal yang lain ya. Misal, ini biar paham, saya buatkan 2 contoh. 31,2. Oke, misalkan seperti ini. Ingat, acuannya itu adalah satuan terdekat. Berarti kalau begitu, satuan kan yang ini nih. Oke, yang kita lihat adalah bagian belakang dari acuan, yaitu angka 2. Angka 3 ini, karena bagian depannya acuan, maka tetap aja ditulis 3. Ya. 2 dibulatkan ke satuan terdekat. Nah, kita lihat di sini aturannya. Angka-angka yang berada di antara 0 sampai 4, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, itu tidak menambahi plus 1 di depannya. Berarti kalau begitu, angka 2 ini ketika dibulatkan ke satuan terdekat, maka angka 1 ini tetaplah menjadi angka 1. Koma tetap koma, sedangkan 2 karena sudah dibulatkan ke satuan terdekat, maka ditulis 0. Sehingga nilainya adalah 31. Ini jawabannya. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Baik, berikutnya. Bagaimana jika soalnya seperti ini? Bulatkan bilangan ini ke puluhan terdekat. Ya. Contoh 31,2. Mirip-mirip ya di sini 31,2. Tapi ingat
di sini ke puluhan terdekat loh ya. Kalau puluhan terdekat, berarti acuannya yang mana? Acuannya itu yang puluhan. Ingat puluhan di mana? Puluhan. Ini puluhan ya, daerah sini puluhan. Ini koma, 1, 2, berarti ini puluhan. Koma, 1, 2, oh ini berarti. Oke, ini adalah puluhan. Nah, kita lihat di bagian belakangnya. Bagian belakang dari acuan ini adalah tepat menunjuk angka 1 loh ya. Kita jangan lihat yang angka 2-nya ini. Karena yang dimaksud bagian belakangnya acuan itu maksudnya yang pas di belakangnya, tepat di belakangnya, yaitu angka 1. Nah, sekarang karena angka 1 ini termasuk kategori tidak menambahi plus 1 di depannya, maka angka 1 ini ketika dibulatkan ke puluhan terdekat, maka ini menjadi tidak mempengaruhi, maka ini tetap tertulis angka 3. 1 ini karena sudah dibulatkan ke puluhan terdekat, maka dia menjadi 0. Koma tetap ditulis koma. Sedangkan 2 ini karena dia berada di belakang, maka tidak ada artinya, kita anggap 0. 30,0. Ya. Artinya berarti jawabannya adalah 30. Sangat mudah. Bagaimana jika soalnya berbunyi seperti ini? 128. Oke, ingat soalnya berbunyi bulatkan bilangan ini ke puluhan terdekat. Ingat ini sebagai acuannya. Puluhan di sini di angka 128 adalah angka 2. Ini puluhannya. Tepat di belakangnya acuan yaitu adalah angka 8. 1 ini tetap ditulis 1 karena dia letaknya di depan acuan. Nah, yang acuan ini jadi berapa? Ya tergantung belakangnya ini. 8. 8 itu termasuk menambahi 1 di depannya. Berarti 8 ini ya kalau dibulatkan ke puluhan terdekat, ya angka 8 ini dibulatkan ke acuan ini, maka acuannya menjadi plus 1, yaitu 2 tambah 1. 3. Sedangkan 8 ini karena sudah dibulatkan ke puluhan terdekat, maka menjadi kosong. Maka jawabannya 130. Betul. Nah, bagaimana jika soalnya ini sekarang saya kasih contoh yang soal berbunyi ratusan ya. Ratusan misalkan gini. Bulatkan bilangan ini ke ratusan terdekat. Terdekat. Oke. Contoh nih, contoh. Saya rasa sudah mulai paham ya. Prinsipnya sama kok, aturan pembulatannya ini yang kita pakai. Dan kita lihat acuannya apa. Oke, lihat di sini acuannya adalah ratusan ya. Hati sudah beda loh ya soalnya. Tadi acuannya puluhan, sekarang ratusan. Nah, misal ada soal berbunyi gini. 3163 misalkan ya. 3163 misalkan. Ini ngawur lah. Nah, ratusan kita cari ratusan. Ini satuan ya. Ini puluhan. 3 ini satuan, 6 ini puluhan. 1 ini yang ratusan, maka kita kodai. Oke. Nah, angka yang di bagian depannya acuan tetap kita tulis ya. Tetap nggak berubah. Nah, sekarang angka 1 ini tergantung angka yang di belakang tepat. Kebetulan angka 6 itu termasuk dalam kategori menambahi plus 1 di depannya. Jadi sekarang angka 1 ini mendapatkan plus 1 dari 6, maka menjadi angka 2. Sedangkan 6 karena sudah dibulatkan ke ratusan terdekat, maka ini menjadi 0. 3 yang di sini ya, angka 3 yang bagian belakang ini
Ini karena berada di bagian belakang, maka dianggap tidak ada nggak ada artinya lah, dikasih 0. Maka di sini jawabannya adalah 3.200. Satu lagi contoh barangkali agar lebih mantap gitu ya. 728. Nah, ratusan terdekat. 8 itu adalah satuan, 2 itu adalah puluhan, 7 ini ratusan. Maka yang dilihat adalah di bagian belakangnya acuan. 7 ini jadi acuan ya, berarti ini ya, angka 2. Ingat 8 di sini nggak ada artinya, maka dia pastilah nanti 0 ya. Menjadi 0. 2 ini karena dia termasuk kategori tidak menambahi plus 1 di depannya, ya kan, berada dalam kategori 0 sampai 4. Maka 2 ini tidak memberikan efek ke 7. Artinya dia nggak nambah plus 1 di 7. 7 ini tetap 7. Sedangkan 2 ini kan sudah dibulatkan ke 7 menjadi 0. Nah, sekarang berarti jawabannya adalah 700. Inilah yang bisa saya sampaikan tentang pembulatan bilangan. Jika video ini bermanfaat, maka share ya, sehingga sedikit pengetahuan ini bisa membantu banyak orang. Berikan like jika memang Anda menyukainya, subscribe jika belum subscribe, dan jangan lupa klik lonceng agar bisa mengikuti video-video kami yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.